Hai guys, jumpa lagi di channel Saham Pemula. Channel ini gue dedikasikan bagi mereka yang ingin belajar saham dari dasar. Yuk, mari kita mulai. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, di video kali ini gue akan bahas di mana kita bisa beli saham dan bagaimana cara belinya. Kalau mengenai cara memilih saham yang baik untuk pemula, gue akan bahas di video selanjutnya karena durasinya akan terlalu panjang kalau gue gabung di video yang ini. Mungkin di antara lo ada yang berpikir, kalau hari gini mah tinggal cari di Indomaret atau Alfamart, pasti juga bisa beli. Nah ternyata nggak bisa, karena di Indomaret sama Alfamart itu bukan sahamnya yang dijual, tapi produk dari perusahaannya yang ada di sana. Misalkan lo akan nemu kecap Bango, lo nemu Rinso, lo nemu Pepsodent, ada Indomie, ada Citato, ada Indomilk, dan sebagainya. Itu semua merupakan produk-produk dari perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Nah, ada juga nih yang mikir, oh kalau gitu gue cek aja di Tokopedia or Shopee. Kenapa? Soalnya sekarang kan lo beli paket data, beli voucher game, bayar pajak, bayar iuran, dan lain-lain udah bisa di marketplace tersebut. Kalau gitu gue cek aja di sana, siapa tahu ada fitur beli saham di sana. Well, ternyata lo salah lagi. Lo nggak bisa beli saham di marketplace tersebut. Nah sekarang lo mikir nih, gue tahu kalau gitu gue tinggal datang aja ke kantor pusat perusahaannya. Pasti di sana ada bagian penjualan yang bakal ngelayanin kalau gue mau beli saham perusahaan tersebut. Selamat, kali ini lo dapat piring cantik karena lo udah 3 kali salah. Ternyata lo juga nggak bisa datang ke perusahaannya untuk beli sahamnya. Terus gimana dong caranya? Oke, ternyata ketiga cara di atas kan nggak bisa nih lo pakai buat beli saham. Kenapa? Karena untuk membeli saham sudah dibuat aturan khusus bahwa semua perusahaan yang ingin sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat harus menjadi perusahaan terbuka. Makanya kalau lo perhatiin, semua perusahaan tersebut kemudian dapat gelar tambahan di belakangnya, yaitu TBK atau terbuka. Gelar ini berarti juga bahwa mereka wajib terbuka kepada publik, baik dari segi laporan keuangan, susunan direksi, komisaris, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga hanya bisa menjual sahamnya lewat pasar yang telah ditentukan dengan skema IPO atau Initial Public Offering. Pasar yang telah ditentukan tersebut disebut pasar modal dan di Indonesia dikenal dengan singkatan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Indonesia Stock Exchange. Kalau di antara lu kemudian ada yang berpikir, oke, gue sekarang udah tahu, kalau gitu gue datang dong ke BEI-nya terus beli saham di sana. Lagi-lagi lu salah. Selamat kalau di Mobile Legends lu udah dapat maniac. Bercanda ya guys. Kalau lu nonton video gue yang kedua tentang keunggulan saham dibanding investasi, maka lu akan nemuin satu kata yang gue bilang bakal gue jelasin. Nah, kata itu adalah sekuritas. Jadi, kita juga nggak bisa tuh datang langsung ke BEI untuk beli saham. Tapi kita harus melalui broker atau pialang saham atau sekuritas yang telah terdaftar di BEI. Untuk seterusnya, kita pakai kata sekuritas aja ya, biar keren. Nah, di Indonesia ada banyak banget sekuritas, lebih dari 100 sekuritas. Tapi ada beberapa contoh sekuritas yang sering dipakai oleh masyarakat, seperti yang gue masukin di bawah ini. Ada Indo Premier, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Ajaib Sekuritas, sampai Mirae Sekuritas. Pada dasarnya sih, sistem kerja dan fungsi sekuritas ini sama aja. Paling yang beda itu adalah jumlah minimum deposit saat pertama kali buka, kemudian biaya transaksi beli dan biaya transaksi jualnya. Nah, kebetulan gue saat ini pakainya Ajaib Sekuritas. Bukan berarti karena gue yakin Ajaib pasti yang paling unggul ya, tapi gue emang nggak cobain semua aplikasi sekuritas. Gue pertama itu coba Ajaib dan gue nyaman aja sama user interface sama user experience-nya Ajaib. Dan enaknya di Ajaib, lu nggak ada minimum deposit.
Dan setahu gua untuk fee jual dan fee belinya di Ajaib itu ya salah satu yang paling murah, yaitu di fee belinya 0,15% dan fee jualnya itu 0,25%. Selain itu, ini dari pengalaman teman-teman gua ya, katanya sih kalau di sekuritas-sekuritas yang lain tuh proses verifikasinya lama banget, bisa 1 minggu lebih. Nah, ketika gua dan teman-teman gua buka di Ajaib, proses verifikasinya itu relatif jauh lebih singkat. Cuman sekitar 2-3 hari, akun kita udah diaktifin dan kita udah bisa mulai transaksi. Buat kalian yang baru pertama kali dengar tentang Ajaib, kalian juga nggak perlu khawatir karena dijamin aman. Mereka juga sudah terdaftar di OJK. Aplikasi Ajaib Sekuritas ini sebenarnya baru ada itu dari Juni 2020. Namun, mereka itu basicnya itu sudah ada jauh sebelumnya, yaitu di tahun 1989, tapi lewat perusahaan bernama Primasia Sekuritas. Nah, di tahun 2020 Ajaib Group itu mengakuisisi Primasia Sekuritas dan kemudian di-rebranding lah menjadi Ajaib Sekuritas. Bergabungnya Primasia Sekuritas ini melengkapi perusahaan reksadana Ajaib yang sudah ada sebelumnya, yaitu PT Takjub Teknologi Indonesia. Jadi kalau lu download aplikasi Ajaib Sekuritas, di sana lu bisa melakukan 2 jenis transaksi. Yang satu adalah transaksi saham dan yang satu lagi transaksi reksadana. Hebatnya lagi, di tahun 2021 Ajaib Group mendapat pendanaan sebesar 25 juta US dollar atau sebesar 350 miliar rupiah. Pendanaan ini didapat dari Horizons dan SoftBank. Ajaib mengklaim bahwa sejak diluncurkan Juni 2020, mereka sudah menjadi sekuritas saham terbesar kelima di Indonesia berdasarkan frekuensi perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan lebih dari 10 miliar lot saham yang diperdagangkan. Intinya, aplikasi Ajaib ini bisa dipercaya dan aman karena gue juga udah coba sendiri untuk pakai aplikasinya. Nah, kalau lu mau langsung download, silakan lo klik link yang ada di deskripsi di bawah. Untuk daftarnya, gue yakin lo pada pasti bisa lah. Tinggal ikutin petunjuknya aja, nggak susah kok. Walaupun lo nggak punya NPWP, selama lo punya KTP, lo pasti bisa daftar. Kalau lo juga belum punya KTP, ya udah, lo boleh pinjem KTP abang lo atau KTP orang tua lo. Nah, berikut ini beberapa screenshot dan fitur yang ada di Ajaib yang menurut gua bisa berguna buat lo yang masih pemula di saham. Yang pertama, di Ajaib itu nanti lo bisa temuin fitur kamus atau dictionary. Nah, bagi kita yang pemula, kamus ini penting kenapa? Karena kita akan nemuin istilah-istilah yang aneh di kuping kita ketika kita terjun ke dunia saham ini. Kamus ini bisa membantu dan memberikan pengertian tentang arti kata tertentu. Misalkan kalau lo lihat di gambar ada istilah bearish. Nah, untuk artinya lo bisa baca sendiri. Kemudian di fitur pencarian, kalau lo mau mempelajari atau mencari saham tertentu di Ajaib, juga udah ada menurut bidang-bidang bisnisnya. Kalau lo lihat di gambar, ada teknologi, keuangan, properti, kesehatan, dan lain-lain. Yang lebih shocknya lagi adalah kalau lu jumlahin semua perusahaannya, total sekitar ada 729 perusahaan TBK. Dan ini masih bakal terus bertambah loh di Indonesia. Selanjutnya adalah fitur kabar. Di dalamnya ada 2 menu. Menu yang pertama adalah berita, di mana lu bisa baca semua berita tentang ekonomi dan finance yang berhubungan dengan saham-saham yang ada di BEI. Enaknya adalah sumber beritanya berasal dari berbagai macam platform. Jadi gue suka baca berita-berita dari sini nih, karena udah ada dari berita-berita dari semua platform berita yang ada di luar sana. Kemudian menu yang kedua adalah komunitas. Lo bisa follow praktisi-praktisi investasi yang lo rasa gayanya cocok sama lo. Jadi kalau mereka ada post tentang apa, lo juga bisa tahu dengan follow mereka. Selanjutnya ada fitur kalender. Di fitur ini lo bisa kegiatan-kegiatan apa saja yang sedang, akan, dan sudah terjadi. Ada 4 kegiatan, yaitu pembagian dividen, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham,
kemudian ada terbitnya laporan keuangan, dan ada juga siapa yang akan melakukan IPO atau Initial Public Offering. Ajaib juga menyiapkan update tentang analisis saham terkini buat lo yang males analisa-analisa fundamental dan sebagainya, ya lo juga bisa lihat analisa dari analisnya Ajaib di fitur yang ini. Bagi lo yang tahu tentang eIPO, ternyata di Ajaib juga bisa untuk eIPO. eIPO itu apa? eIPO itu adalah suatu mekanisme di mana kita bisa mesen terlebih dahulu saham perusahaan yang mau go public sebelum saham tersebut beredar di pasar modal BEI yang biasanya orang bilang pasar sekunder. Jadi istilahnya lu dapet nih harganya itu saham fresh from the oven. Tapi sekali lagi ya, belum tentu lu bisa untung, karena bisa jadi harga saham yang pertama kali ditawarin ke lu itu lewat skema eIPO itu udah ketinggian. Nanti pas dijual di pasar modal BEI siapa tahu bisa jadi turun juga, tapi bisa jadi naik juga, jadi nggak ada yang tahu. Nah itulah gunanya laporan atau prospektus. Nah di prospektus ini lu bisa baca laporan tentang perusahaan yang mau eIPO tersebut. Jadi lu harus teliti dulu ya sebelum lu mau beli. Nah kayak sekarang kan Bukalapak kan mau eIPO, sedang eIPO lebih tepatnya. Jadi lu bisa baca prospektusnya untuk menentukan lu mau ikut join nggak eIPO ini atau enggak. Selanjutnya masuk ke menu individu. Nah di menu ini lu bisa lihat ada pilihan portofolio. Semua saham atau reksadana yang sudah lu beli akan muncul di sini. Nanti akan kelihatan pergerakan setiap harinya, lu untung atau rugi di bagian return yang ada di atas. Kemudian masuk ke contoh tampilan saham perusahaan. Nah di sini gue pakai contoh Astra International atau disingkat ASI. Kalian bisa lihat ada info mengenai perusahaannya, kemudian ada info mengenai bidang usahanya, dan juga ada info mengenai susunan pimpinan perusahaan mulai dari Board of Director atau BOD dan juga Board of Commissioners atau BOC. Selain itu kita juga bisa lihat aksi-aksi perusahaan ini di pasar modal. Kapan dia split stock, kapan dia RUPS, kapan dia bagi dividen, dan lain-lain. Masuk ke aspek finansial perusahaan, kita bisa lihat rangkuman laporan keuangan perusahaan tersebut, neracanya gimana, dan lain-lain. Yang gue suka dari Ajaib adalah kalau grafik atau chartnya kita klik, angkanya itu masih tetap keluar detailnya. Ada aplikasi lain yang gue pernah coba, pas gue klik di grafiknya angkanya nggak keluar, jadi cuma bisa baca grafiknya aja. Di bagian statistik perusahaan, lu bakal lihat ada banyak banget istilah-istilah yang aneh. Tapi lu nggak usah khawatir, gue akan jelasin satu-satu di video berikutnya. Dan gue akan ambil istilah-istilah yang penting aja. Istilah-istilah yang gue nanti ambil itu akan sangat membantu lu nantinya untuk bisa memproyeksikan apakah suatu saham itu akan membawa keuntungan buat lu atau enggak. Sekarang kita lihat menu finalnya nih. Nah di menu inilah nantinya lu akan banyak berkutat untuk transaksi jual dan beli. Di menu ini nanti akan menjawab juga pertanyaan lu gimana caranya kita bisa beli atau jual atau transaksi saham. Gua akan bahas cukup detail di bagian ini supaya lu ngerti banget di bagian ini harus kayak gimana. Di menu ini juga banyak angka dan nanti gua akan bahas satu-satu angka-angkanya. Jadi jangan pusing dulu ya karena ini gampang kok. Nanti gua bantu jelasin habis ini. Oke, yang pertama adalah angka open. Ini artinya adalah angka ini adalah harga pembuka di hari perdagangan sebelumnya. Kedua ada close. Ini artinya adalah ini harga penutup di hari perdagangan sebelumnya. Kenapa ada harga pembuka dan penutup? Karena di pasar modal pun juga ada jam operasional. Untuk saat ini di masa PPKM, jam operasionalnya adalah Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai 11.30, kemudian istirahat dan dilanjutkan lagi 13.30 sampai 14.50. Nanti mungkin kalau PPKM udah selesai, kita akan kembali normal lagi untuk jamnya. Nah, lu bisa
cari lebih jelas infonya itu di Google dengan kata kunci jam perdagangan IDX. Nanti akan keluar itu datanya. Kemudian ada angka juga 52 WK high dan 52 WK low. Ini artinya adalah angka tertinggi dan terendah 52 minggu terakhir atau artinya 1 tahun terakhir. Selanjutnya ada high dan low. Kalau ini artinya adalah harga tertinggi dan terendah di hari perdagangan sebelumnya. Lanjut ke market cap, ada nilai kapitalisasi pasar. Nah, itu apa? Nilai kapitalisasi pasar adalah nilai perusahaan Astra International yang beredar di pasar modal Indonesia. Untuk ASI totalnya mencapai 193 triliun. Kemudian ada volume atau share, itu adalah jumlah lembar saham yang beredar di pasar modal. Untuk Astra International ada 43 miliar lembar saham. Itu M miliar ya, bukan juta ya. Jadi 43 miliar lembar saham. Selanjutnya adalah ASLOT. ASLOT adalah jumlah lot saham yang sedang dijual. Ingat, satu lot itu isinya 100 lembar saham. Kemudian ada bid lot. Bid lot adalah jumlah lot saham yang sedang ditawar atau ingin dibeli. AS adalah harga lembar saham yang ditawarkan oleh penjual. Rentang harganya macam-macam. Ada yang nawarin 4.780, 4.790, 4.830, bahkan sampai di paling tinggi 4.870. Kenapa beda-beda? Ya karena haknya si penjual, mau jual sahamnya di harga berapa. Kemudian ada bid. Bid adalah harga per lembar saham yang diajukan oleh pembeli. Sama kayak AS, pembeli juga bebas memberikan penawaran harga. Sekarang kita bahas cara atau proses transaksinya ya. Lu lihat di kolom AS, harga paling rendahnya adalah 4780 dan harga paling tingginya adalah 4870 per lembar saham. Jadi kalau lu mau beli cepet dan langsung dapat sahamnya, lu harus masukin harga sesuai yang diminta sama harga terendah di kolom AS. Dalam kasus ini adalah 4780. Jadi uang yang lo harus siapin adalah 4.780 dikali 100 sama dengan 478.000. Itu lo dapat satu lot. Seandainya nih duit lo banyak banget dan lo mau beli 200 lot, maka seperti yang lo lihat ada 149 lot yang bisa lo dapat di harga 4.780 dan sisanya 51 lot. Ada dua pilihan. Lu bisa masuk ke skema harga selanjutnya yaitu 4.790 atau lu rela tunggu beberapa lama sambil berharap yang tadinya jual di harga 4790 mau turunin harganya ke 4780. Seandainya nggak ada yang mau turunin harganya dan lu ngebet banget pengen punya itu saham, maka mau nggak mau lu naikin penawaran lu ke harga 4790. Kalau di tabel lu lihat bahwa jumlah lot yang tersedia di harga 4790 itu banyak banget. Mencapai 17.800 lot. Jadi lu gak usah khawatir gak kebagian lotnya. Karena sisa lot yang lu bisa beli atau pengen beli cuman 51 lot. Hal yang sama juga berlaku di bagian bid atau penawaran beli. Kalau lu gak rela beli sahamnya di harga 4780, ya udah lu ikutan aja batas atas sementara di kolom penawaran yaitu di 4770. Atau kalau lu mau ikut batas paling bawahnya juga boleh di 4680. Tapi yang lu harus sadar adalah semakin murah penawaran yang lu ajukan, maka semakin kecil kemungkinan lu dapat sahamnya. Karena secara logika si penjual akan mikir gini, buat apa gue jual ke lu di harga 4680? Kalau masih banyak yang nawar di harga 4770. Kalau lu lihat di 4770 permintaannya tuh masih sebanyak 6327 atau 6327 lot. Jadi apabila yang tadi jual di harga 4780 atau 4790 rela turunin harga, maka lu bisa dapat harga sahamnya itu di harga 4770. Itu yang paling mungkin. Sekarang gue akan kasih tahu lu cara untuk nganalisa kira-kira harganya bakal naik atau turun. Lu perhatiin ya, di jumlah
lot saham di harga 4770 itu yang minta sebanyak 6.327 lot. Sementara di harga jual yang paling dekat yaitu 4780, cuman ada sisa stok itu adalah 149 lot yang mau jual di harga tersebut. Kalau udah kayak gini, hukum ekonomi pasti berlaku, yaitu apabila permintaan lebih tinggi daripada ketersediaan barang, maka harga pasti akan naik. Logikanya, orang-orang yang punya 149 lot saham itu akan mikir, ngapain gue turunin harga ke 4770? Nanti juga mereka akan naikin harganya ke 4780 karena yang mau jual di harga 4780 cuman 149 lot. Sementara permintaannya 6.327 lot. Jadi nanti pasti di harga 4770 itu akan ada orang-orang yang nggak sabar, kemudian mereka naikin harga demi dapetin sisa 149 lot di harga 4780. Karena kalau mereka nggak naikin harga, keburu dibeli orang, kemudian mereka baru bisa beli lagi nanti di harga 4790. Nah, sampai sini ngerti gak? Atau kira-kira tambah bingung? Kalau bingung, coba dimundurin videonya, kemudian dicerna pelan-pelan ya. Atau komen di video gue ini dan akan gue jawab sebisa gue. Bagi yang udah ngerti, lo bisa coba sendiri praktek dengan cara klik tombol beli setidaknya biar dapat gambaran sambil nunggu akun lo diverifikasi oleh Ajaib. Lo juga bisa mulai coba-coba lihat saham yang produk-produknya atau perusahaannya lo kenal. Tapi kalau lo mau coba klik beli, ya tadi lo harus coba kliknya itu di jam operasional. Kalau enggak, lo nggak bisa klik tombol belinya. Jadi kesimpulan dari video kali ini adalah 1. Membeli saham hanya bisa dilakukan lewat sekuritas. 2. Pilihlah sekuritas yang cocok dengan lo. Kalau lo berasa Ajaib sekuritas yang tadi gue jelasin lumayan cocok dan lo mau coba, silakan klik link di deskripsi. 3. Untuk langkah awal, sebelum lo belajar lebih jauh tentang cara milih saham, kalau lo udah ngebet banget nih pengen beli saham, tips paling sederhana adalah pilihlah saham yang produk atau perusahaannya sudah lo kenal dengan baik dan lo tahu ini produk dan perusahaannya sudah lama dan bakal ada lama di Indonesia. 4. Ketika lo melakukan proses penawaran untuk pembelian suatu saham, saran gua selalu perhatikan tabel demand atau permintaan bid lot dan tabel stok atau supply yang ada di aslot. Kenapa? Karena dengan lihat jumlahnya, lo akan bisa estimasi kira-kira bakal naik atau turun harganya. Dan lo nggak ketinggalan sama yang lain. 5. Kalau lo lebih sabar lagi, nah di video-video selanjutnya gue akan jelasin cara milih saham bagi pemula lewat pendekatan fundamental. Gue jamin caranya gampang dan praktis banget. Lu nggak perlu gelar ekonomi, nggak perlu gelar finance, nggak perlu jadi lulusan sarjana ekonomi buat ngepraktekin caranya akan gue jelasin nanti. Ingat ya, tabel menu yang tadi ada istilah-istilah aneh, nah gue akan jelasin poin-poin penting yang ada di tabel ini. Poin-poin penting inilah yang nantinya akan membantu lu untuk menganalisa apakah suatu saham bisa berpotensi memberikan lo keuntungan atau kerugian. Tunggu pembahasannya ya di video gue selanjutnya. Kalau lo berasa video ini bermanfaat, lo boleh subscribe, like, share, dan komen sebagai bentuk dukungan terhadap channel Saham Pemula ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.